Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Graciana Timur kembali menemani Anda dalam Kabar Jogja untuk edisi hari ini, Jumat 13 Mei 2016. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut beberapa di antaranya. Nilai rata UN SMA di DIY turun. Tuntut pengisian duku tetap melalui pemilihan. Terdapat 272 kolam di Kampung Gurame. Dan pemirsa, berikut liputan selengkapnya di Kabar Jogja. Saudara, nilai rata hasil ujian nasional sekolah menengah atas sederajat 2016 di DIY mengalami penurunan. Penurunan nilai tersebut mencapai lebih dari 3 poin. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY mengumumkan angka nilai rata-rata UN SMA 2016 di DIY turun sekitar 3,73 poin. Nilai rata-rata tersebut terjadi di hampir seluruh mata pelajaran. Pada UN SMA 2015-2016 dengan jumlah peserta 20.641, nilai rata-rata 57,41, sedang tahun lalu sebesar 61,14 dengan total 20.228 orang peserta. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Kadarmanto Baskoro Aji mengatakan pihaknya hingga kini masih belum mengetahui penyebab terjadinya penurunan nilai rata UN. Disdikbud DIY kini masih mengevaluasi dan melakukan analisis. Nantinya pihaknya akan mencari 20 sekolah dengan nilai rata terendah se-DIY untuk kemudian diberikan intervensi khusus. Nah, jadi nilai tertingginya siapa di Jogja, kemudian untuk mata pelajaran apa, tapi kalau dilihat dari nilai ini pasti nilai tertingginya ada di matematika, karena yang ada mata 10-nya itu di matematika dan fisika malahan. Kalau yang tadi pada UN SMA 2015-2016 dengan jumlah peserta 20.641, nilai rata-rata 57,41, sedang tahun lalu sebesar 61,14 dengan total 20.228 orang peserta. Turunnya nilai rata UN ini terjadi di hampir seluruh mata pelajaran. Arin Vita, RBTV. Kendati nilai rata UN tingkat SMA turun, ada prestasi lain yang bisa diraih DIY. Hal membanggakan itu adalah DIY dinobatkan sebagai daerah dengan tingkat integritas tertinggi di Indonesia. Pelaksanaan ujian nasional untuk tingkat sekolah menengah pertama telah memasuki hari terakhir. Secara keseluruhan, baik pelaksanaan ujian nasional dari tingkat SMA hingga SMP berjalan normal dan tanpa hambatan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Anies Baswedan saat meninjau pelaksanaan ujian nasional di SMP Negeri 1 Kalasan, Sleman, Yogyakarta pada Kamis pagi. Dalam peninjauan itu, Menteri Anies mengunjungi ruang pelaksanaan ujian nasional di SMP Negeri 1 Kalasan yang berbasis komputer. Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer dinilai Anies membawa manfaatnya sendiri. Dengan sistem ujian nasional berbasis komputer, angka kejujuran di berbagai wilayah di Indonesia mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan kisi-kisi ujian nasional yang tidak lagi rinci sehingga siswa harus menguasai kompetensi. Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami lonjakan cukup tinggi adalah Aceh, di mana peningkatan terjadi mencapai 12 poin. Indikasinya adalah pihak penyelenggara bekerja dengan serius untuk memperbaiki sistem di banyak tempat. Sementara itu, Anies menambahkan, daerah istimewa Yogyakarta masih memegang posisi sebagai daerah yang memiliki tingkat integritas tertinggi. Di seluruh Indonesia secara rata-rata itu integritas meningkat. Bahkan praktek-praktek kerja bersama sistemik itu mengalami penurunan yang luar biasa. Terdapat 4 kuadran indeks integritas ujian nasional atau IIUN. Di antaranya kuadran pertama dengan IIUN tinggi angka UN tinggi, kuadran kedua IIUN tinggi angka UN rendah, kuadran ketiga IIUN rendah angka UN rendah, serta kuadran keempat IIUN rendah dan angka UN tinggi. Menurut Anies, semakin banyak sekolah yang berpindah dari kuadran 4 ke kuadran 3, kedua dan pertama. Hal ini merupakan kabar gembira karena pelaksanaan ujian nasional dari tahun ke tahun lebih mengutamakan kejujuran. Nawawi, RBTV. Saudara, Kota Yogyakarta akan menjadi prioritas selama operasi Kamtibmas jelang Ramadan.
Hal tersebut dikarenakan di kota Yogyakarta bakal ada peningkatan aktivitas pada saat Ramadan hingga Lebaran mendatang. Hal tersebut terungkap ketika Wali Kota Yogyakarta menerima silaturahmi jajaran Polda DIY di Balai Kota Yogyakarta. Polda DIY akan mendukung sepenuhnya hal tersebut dan mewujudkan dalam ketersediaan personil yang ada di jajaran Polresta Yogyakarta. Selain itu, sejak saat ini sudah dibangun konsep penataan arus lalu lintas saat menghadapi libur Lebaran. Bahkan diprediksi libur Lebaran ini, kota Yogyakarta akan dipadati wisatawan yang lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini lantaran hasil penataan Malioboro menuju pedestrian yang ditargetkan selesai sebelum Lebaran. Bahwa penduduk kota itu kan 340.000. Tapi yang aktivitas itu 1,7 itu harian, kondisi normal. Nah, kalau pada saat-saat Lebaran dari H-7 sampai H+7 itu lintasan orang itu bisa mencapai kurang lebih 4 orang. Sementara itu, Kapolda DIY Brigjen Pol Prastawahyu Hidayat menyampaikan bahwa selain tingkat kepadatan pengunjung, potensi gangguan Kamtibmas juga harus mulai dipetakan, terutama menyangkut premanisme, peredaran minuman keras, serta penyalahgunaan narkoba. Terhadap seluruh gangguan keamanan tersebut, sudah ada kesepakatan antara Pemkot dengan jajaran kepolisian dan TNI agar melakukan penanganan secara bersama-sama. Rina Molita, RBTV. Jika pada tahun sebelumnya Bupati dan pejabat melakukan roadshow ke sejumlah mantan Bupati, pada peringatan 1 abad Kabupaten Sleman diadakan acara khusus, di mana mantan Bupati dan pejabat dapat berkumpul melepas kangen mengenang saat masih bertugas bersama. Tari-tarian ini menjadi salah satu hiburan dalam kegiatan Purna Bakti Praja dan Temu Kangen mantan Bupati serta Wakil Bupati Kabupaten Sleman di Karangasri, Karanggeneng, Purwobinangun, Pakem, Sleman. Kriswanto selaku Ketua Paguyuban Purna Bakti PNS Sleman mengatakan, acara Temu Kangen adalah untuk menjalin silaturahmi lintas generasi, baik pejabat dan staf yang purna tugas maupun masih di lingkungan Pemkab Sleman. Sementara itu, Bupati Sleman Sri Purnomo mengungkapkan bahwa dengan adanya Temu Kangen tersebut merupakan kegiatan yang sangat berarti karena dapat aktif untuk pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Sleman. Hadir dalam acara ini Bupati Sleman Sri Purnomo dan mantan Bupati Sleman Dr. Andes Haji Ibnu Subianto yang merupakan Bupati era tahun 2000 hingga 2010 dan Haji Arifin Ilyas yang pernah menjabat Bupati pada tahun 1990 hingga 2000 serta para pensiun pejabat. Widi, RBTV. Lahan terbatas, parkir masih jadi masalah. Selengkapnya setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam Kabar Jogja. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Berkaca dari libur panjang pekan lalu, parkir masih jadi persoalan yang belum terpecahkan. Pemprov maupun Pemkot hingga saat ini belum bisa menambah lahan untuk parkir alternatif. Terbatasnya lahan parkir khusus mobil dan bus yang ada di kota Yogyakarta nampaknya masih akan menjadi persoalan pada saat libur panjang. Hingga saat ini pemerintah belum bisa memenuhi permasalahan lahan parkir tersebut. Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyampaikan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disbudpar sempat mengusulkan agar keberadaan lahan tidur dimanfaatkan sebagai lokasi parkir alternatif dan bersifat sementara. Dalam hal ini harus ada perencanaan yang dilakukan termasuk kebutuhan anggaran yang harus disiapkan, sehingga pemanfaatan lahan tidur itu belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Itu parkir mobil kan nggak terus. Bahwa ini kesulitan klasik kita pada saat musim liburan, itu nanti kita tahan. Karena nggak cuma kemarin aja. Iya, pas liburan panjang. Iya. Yang bertanya terbatas parkir kita. Ditambahkan bahwa masih ada lahan dan selama ini masih belum dimaksimalkan. Bahkan pengendara kerap hanya berkutat mencari lahan di sekitar Malioboro, padahal ada lokasi lain yang belum disentuh, diantaranya sebelah barat Stasiun Tugu dan belakang Hotel Melia Purosani atau ex gedung UPN.
Rina Maulita, RBTV. Para duku di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta memprotes pemberlakuan Permendagri nomor 38 tahun 2015 yang menghapus pemilihan kepala dukuh untuk mengisi jabatan dukuh di masa mendatang. Mereka menganggap cara ini tidak demokratis karena tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat. Diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2015 yang menghapus pemilihan kepala dukuh untuk mengisi jabatan dukuh di masa mendatang hingga kini terus menuai protes para dukuh di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Permendagri ini pengisian jabatan kepala dukuh dilakukan dengan cara seleksi tes seperti diberlakukan pada jabatan pamong desa lainnya. Menurut mereka, cara ini sangat tidak demokratis karena tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat. Berbeda dengan pamong desa lain, kepala dukuh merupakan pimpinan wilayah sehingga masyarakat harus dilibatkan dalam pemilihannya. Menanggapi protes tersebut, pihak Pemkab Sleman menyatakan akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk membuat peraturan di daerah terkait pengisian jabatan kepala dukuh ini. Intinya untuk pengisian dukuh atau padukuhan yang notabene adalah unsur kewilayahan itu diisi dengan pemilihan, bukan seleksi. Dan dalam hal ini kita minta nanti ke pusat, dalam hal dengan surat resmi, kami akan mengajukan surat resmi ke Mendagri berkaitan dengan adanya Permendagri 83 ini. Para dukuh berharap pengisian jabatan kepala dukuh tetap dilakukan melalui mekanisme pemilihan agar kepala dukuh yang terpilih benar-benar merupakan representasi masyarakat setempat. Meski menggunakan tim yang independen, mereka khawatir mekanisme seleksi dengan tes ini akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sehingga merugikan kepentingan masyarakat. Agung Kristiano, RBTV. Saudara, tahanan maupun narapidana wanita mestinya mendapat perlakuan khusus. Maka itu Kemenkumham DIY berencana membangun lapas khusus wanita. Mendesaknya kebutuhan akan lembaga pemasyarakatan atau lapas khusus wanita yang aman dan nyaman, pihak Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham Kanwil DIY berencana sesegera mungkin membangun lapas tersebut di DIY. Hal ini sangat dibutuhkan lantaran seluruh tahanan wanita masih dipusatkan di lapas kelas 2A Wirogunan, Yogyakarta. Kepala Bidang Pemasyarakatan Kemenkumham Kanwil DIY, Eti Nurbaiti mengungkapkan, penempatan tahanan lapas wanita saat ini masih bercampur di lapas Wirogunan. Keadaan tersebut terkadang membuat pembinaan tidak maksimal dan diperlukan adanya lapas wanita. Kapasitas seluruhnya dari 7 lapas rutan itu adalah 1.929. Untuk lokasi, pihak Kemenkumham Kanwil DIY telah memiliki rencana 2 pilihan lokasi untuk pembangunan. Lokasi pertama berada di kawasan Catur Tunggal Sleman yang merupakan tanah Kasultanan atau Sultan Ground, dan lokasi kedua berada di Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Arin Vita, RBTV. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi melalui gerakan penerapan revolusi mental anti korupsi atau PERMA. Kegiatan ini guna membangun tunas integritas dan menuju integritas bangsa, sehingga terwujud Island of Integrity dan wilayah bebas dari korupsi. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia kembali mengadakan kegiatan lanjutan dari pelaksanaan dan pembinaan tekad anti korupsi melalui gerakan penerapan revolusi mental anti korupsi atau PERMA di Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan PERMA kedua di tahun 2016 setelah sebelumnya dilaksanakan di Bogor. Dengan mengambil tema membangun tunas integritas menuju integritas bangsa, diikuti sekitar 300 peserta dari UPT Kementerian Pertanian dan SKPD Lingkup Pertanian dari wilayah Timur dan Tengah Indonesia, meliputi Kepala UPT, Kepala Dinas, pejabat pembuat komitmen, anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, serta pengelola keuangan. Melalui permak ini diharapkan pembangunan di Indonesia secara umum dan pembangunan bidang pertanian secara khusus dapat dicapai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme demi terwujudnya Indonesia emas, elok, maju, adil, dan sejahtera. Korupsi, Pak. Ya, saya kira fakta-fakta itu ada atau tidak, itu ada di
KPK, mereka sudah lakukan. Warningnya tentu kami sudah ada warningnya, dan kalau itu ada di kami itu langsung kita tindak itu. Kami nggak mau, niat pun di kami udah kami tindak, niat loh Pak. Dan ini nyata loh, niatnya ini ada berniat di kita itu nggak peduli dia eselon 1 atau siapapun, kita tindak. Sementara itu terkait kasus-kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian, Justan Rituan Siahaan mengatakan menyerahkan kasus tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian akan menindak tegas pelaku korupsi tanpa memandang status jabatannya. Nawawi, RBTV. Saudara, 170 siswa ikuti lomba lukis ikan. Selengkapnya setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam Kabar Jogja. Saudara, sejumlah anak terlihat antusias mengikuti lomba lukis dengan tema ikan. Bagi mereka, lokasi tepat di pinggir kolam ikan merupakan keasyikan tersendiri. Sejumlah anak terlihat sangat antusias mengikuti lomba lukis dengan tema ikan. Jika selama ini mereka hanya berimajinasi, namun dalam lomba melukis kali ini peserta dapat melihat langsung aneka jenis ikan yang dapat dijadikan objek lukisan mereka. Lomba yang diadakan di kolam milik kelompok pembudidaya ikan Mina Murakabi, Margoluwi, Saigan, Sleman ini diikuti 170 siswa dari 17 kecamatan di Kabupaten Sleman. Tim juri lomba ini berasal dari P4TK Seni Budaya Yogyakarta. Pada akhir acara diberikan penghargaan dan hadiah kepada peserta yang memiliki nilai tertinggi yang dibagi menjadi 3 kategori. Widi, RBTV. Herjaka merupakan seniman lukis yang mempunyai ciri khas berbeda dari pelukis lain. Herjaka saat ini dikenal sebagai satu-satunya pelukis dengan lukisan gagrak wayang di Yogyakarta. Lukisan gagrak wayang tak mudah dikerjakan, sebab pelukis harus mengetahui bagaimana cara penuangan tokoh wayang dalam goresan cat di kanvas, dengan memperhatikan detail stripping dan juga filosofi bentuk wayang secara utuh yang digambarkan. Seperti perwujudan sumping atau hiasan kuping serta kaki wayang yang sesuai dengan wayang yang dimainkan dalang. Dan Herjaka dikenal sebagai salah satu pelukis wayang yang ahli serta fasih mengartikan dan menuangkan tokoh-tokoh wayang yang digambarkan melalui karya lukisannya ini. Pria kelahiran Yogyakarta mendapat keahlian ini dari sang ayah dan dirinya memulai membuat karya pertamanya dengan tema Urip lan Nguripi. Karya ini menggambarkan seorang penjual gudeg di mana lakonnya yakni Dewi Kanistri, istri dari Semar, yang sedang menjual gudeg dengan tokoh Semar yang menjaga di belakangnya dan banyak para pelanggan gudeg yang mengantri. Arti di dalamnya adalah setiap orang pasti akan saling membutuhkan satu sama lain. Herjoko kini mempunyai sanggar lukis di rumahnya di Dusun Kalangan, Pendowarjo, Sewan, Bantul, di mana semua lukisannya terpajang. Mahasiswa lulusan dari IKIP atau sekarang UNY ini lulus tahun 1990. Beberapa karya-karyanya yang sangat terkenal yakni Fajar di Ujung Senja, Pasarah Bongkotan, serta Nonton Lintang. Dari wayang kulit purwo, saya mengembangkan dari wayang kulit purwo. Tapi kalau wayang kulit purwo saya gambar di kanvas kan, terus seperti kaku gitu ya, kaku seperti clear, makanya saya buat selus mungkin dan bisa untuk menyampaikan sebuah misi di zaman sekarang ya, dengan wayang kulit. Jadi sehingga kaki-kaki itu kan saya masih mengambil wayang kulit, mata mungkin wajah ya masih wayang kulit. Itu masih menjadi ciri Pak Herjoko ya. Herjoko berharap untuk kedepannya bakal ada generasi penerus yang meneruskan keahliannya ini agar lukisan dengan tokoh wayang gagrak tidak akan hilang di tengah era modern. Deli Nurwijaya, RBTV. Saudara, Dusun Kergan, Tirtomulyo, Bantul memiliki sebutan khusus sebagai Kampung Gurameh. Sebutan ini tak berlebihan karena hampir sebagian besar warganya memiliki gurameh. Penasaran? Berikut liputan selengkapnya.
Sejak tahun 2007, beberapa penduduk di Dusun Kergan mulai merintis budidaya ikan. Secara khusus, warga membudidayakan ikan jenis gurame. Tak sekedar memenuhi kebutuhan lauk pauk, usaha kolam gurame berhasil meningkatkan perekonomian warga. Awalnya hanya 6 orang kepala keluarga saja yang menekuni bisnis ini, namun kini makin banyak warga yang tertarik menekuni usaha tersebut. Dari 150 kepala keluarga di dusun tersebut, 70% diantaranya melakukan budidaya gurame. Setidaknya, kini ada 272 kolam di seluruh penjuru dusun Kergan. Lahan-lahan marginal dan pekarangan rumah milik keluarga yang dulu tak banyak dimanfaatkan oleh pemiliknya, kini disulap menjadi kolam-kolam ikan untuk budidaya beberapa jenis, mulai dari nila, lele, atau gurami. Banyaknya warga memelihara ikan, dan kebetulan gurami adalah salah satu pilihan dari warga karena di samping biaya pemeliharaan lebih murah, terus bisa dipelihara di sekitar rumah dengan pemanfaatan lahan pekarangan yang warga miliki, sehingga pekarangan-pekarangan yang sekarang banyak dibuat kolam-kolam itu adalah pada awalnya memang sebelumnya warga belum begitu tertarik untuk pelihara dengan. Yang menarik, kolam di dusun ini tak sekedar kolam dengan kedalaman tertentu. Kolam yang mereka buat justru berada di atas permukiman tanah. Untuk menahan air supaya tidak lari, mereka menggunakan terpal dan bawahnya diberikan sekam padi. Sekam padi ini sengaja mereka taruh di bawah dan di sela-sela sekat terpal untuk menjaga kehangatan suhu air kolam. Jika kolam yang dibuat dengan mengeruk tanah kedalaman tertentu biasanya bersuhu dingin. Di kolam ini suhunya tetap hangat kendati musim kemarau dengan tingkat suhu terendah sekalipun. Untuk sekali panen butuh waktu sekitar 3 bulan setiap kolam dengan tebaran sekitar 400 bibit gurami. Hasilnya sekitar 3 kuintal ikan yang dijual dengan harga ke pengepul sebesar Rp26.000 per kilogram. Dewi Nurwijaya, RBTV. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Kabar Jogja untuk edisi hari ini. Saya Graciana Timur, selamat pagi dan salam Kabar Jogja.